Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bab pertama tentang adab. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, haqqul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, dikatakan apa itu wahai Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi, jika kalian bertemu maka hendaklah kalian mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu maka penuhi undangan tersebut. Wa idza stansahaka, jika dia meminta nasihat kepadamu, fansah lahu, maka nasihati dia. Wa idza 'atasha fahamidallah fashammithu, jika dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka fashammithu, ucapkanlah yarhamukallah, ya. Wa idza marida fa'udhu, jika sakit maka jenguklah. Wa idza mata fadba'hu, jika dia meninggal maka ikuti jenazahmu. Jadi hak muslim terhadap muslim yang lain, ya, ungkapan ini bersifat umum, ya, setiap individu muslim. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk ke hak yang kedua, yaitu wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi hanyalah undangan walimah pernikahan. Ya. Adapun memenuhi undangan yang lain maka hukumnya sunnah, ya, tidak sampai diwajibkan, diwajibkan. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa undangan walimah? Karena Rasulullah mengatakan syarut ta'ami ta'amul walimah, yamnuha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yajib ad-da'wah faqad 'asallaha wa rasulahu. Seburuk-buruk jamuan makan adalah jamuan walimah atau acara pernikahan yang hanya mengundang orang-orang yang tidak membutuhkannya, orang-orang kaya saja, sementara mengabaikan orang-orang yang membutuhkannya, yaitu orang-orang miskin. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimah pernikahan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Mayoritas ulama yang wajib hanyalah walimah pernikahan. Ya, ada yang menganggap semua undangan wajib, di antara beberapa ulama dari Syafi'iyah dan para ulama Zahiriyah. Mereka mengatakan hadis Nabi itu umum, ya, sehingga mencakup semua jenis undangan yang mewajibkan menghadirinya, ya. Hadis umum tadi, wa idza da'aka, jika dia mengundangmu maka penuhilah undangan tersebut. Tapi yang menjadi mayoritas ulama yang wajib hanyalah walimah pernikahan. Kemudian juga Nabi juga mengatakan idza du'a ahadukum ila walimah falyatiha, apabila kalian diundang untuk menghadiri walimah, artinya pernikahan, maka hendaklah ia mendatanginya. Kemudian ada beberapa yang perlu diperhatikan, bahwasanya syarat-syarat walimah itu menjadi wajib kapan? Ketika yang pertama yang mengundang adalah seorang muslim, maka tidak wajib kita hadir kepada orang-orang selain Islam, ya. Kedua, orang yang mengundang adalah orang yang sedang tidak dihajar atau diboikot. Seandainya yang mengundang adalah orang yang dihajar oleh pemerintah lantaran kemaksiatan atau kebid'ahan yang dilakukan dengan tujuan ya menyadarkannya untuk segera bertobat, maka sebaiknya ia tidak memenuhi undangan tersebut guna memberikan efek jera kepada si pengundang. Ya, agar memberikan efek jera. Kalau enggak bikin efek jera, ya percuma saja, ya.
Demikian pula halnya si pengundang adalah pelaku misalnya yang suka membuat kebid'ahan yang sangat parah ya, misalnya pengikut sekte Syiah Rafidhah ya, maka ini yang dikhawatirkan akan terpengaruh dengan kebid'ahannya, maka sebaiknya ia juga tidak memenuhi undangan tersebut. Allah taala alam. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah undangan tersebut bersifat khusus. Undangan tersebut bersifat khusus, seperti undangan yang disampaikan secara lisan melalui kartu undangan secara khusus atau melalui media elektronik di WA khusus pribadi seperti itu, maka ini wajib ya. Adapun jika bersifat umum di grup tidak secara khusus, maka ini umum tidaklah wajib. Kemudian yang keempat, undangan pada hari pertama walimah ya. Jika ada seorang yang mengadakan walimah selama beberapa hari misalnya, dan kita diundang pada hari kedua atau seterusnya, maka tidak wajib untuk memenuhinya. Yang wajib hanya undangan yang pertama. Dan Rasulullah itu pernah menyelenggarakan walimah pernikahan beliau dengan Sofiyah radhiyallahu ta'ala selama 3 hari ya, selama 3 hari. Dan walimah secara selama berhari-hari hal seperti ini tidak mengapa ya. Bahkan merupakan hal yang terpuji jika diniatkan untuk memperbanyak jamuan bagi para tamu serta memberikan keleluasan waktu bagi tamu yang hendak menghadiri walimah tersebut. Akan tetapi jika walimah diadakan berhari-hari dengan niat pamer dan bermegah-megahan, maka itu adalah perbuatan tercela dan tergolong sebuah kemaksiatan. Baik, syarat yang kelima ya di walimah pernikahan menjadi wajib adalah tidak memberatkan. Misalnya harus mengeluarkan biaya banyak, harus naik pesawat dan sebagainya. Ini memberatkan. Akan tetapi jika seorang merasa mampu untuk menghadiri undangan yang demikian, maka hendaklah ia hadir demi membuat senang hati saudaranya yang mengundang. Terlebih lagi jika yang mengundang tersebut adalah teman baik, sahabat, atau bahkan saudara, maka ini wajib kita menghadirinya. Yang keenam, tidak ada kemungkaran pada acara walimah tersebut ya. Tidak ada kemungkaran. Misalnya ada pertunjukan wanita joget-joget, nah ini kemungkaran ya, maka tidak diwajibkan. Atau adanya khamr, ada diedarkannya khamr. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha khamru. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk yang di meja tersebut ada khamr yang diedarkan. Jadi ada berapa syarat tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, yang mengundang adalah seorang muslim, yang mengundang adalah orang yang haram untuk dihajar. Kemudian undangan tersebut bersifat khusus, kemudian undangan pada hari pertama tidak memberatkan, tidak ada kemungkaran pada acara walimah. Namun jika seorang imannya kuat bisa menasihati kemungkaran tersebut, maka tidak mengapa. Tapi kebanyakan kita tidak bisa ya mengingkari kemungkaran tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan berikut.